Bocah ini terlihat mencuri bakpao di sebuah toko. Perbuatannya diketahui pemilik toko lalu mengejarnya. Bocah itu begitu cepat meninggalkannya. Dia berlari mengikuti hingga sampai ke rumahnya. Ternyata bakpao itu dia berikan kepada sang nenek yang sedang terbaring sakit. Nenek itu bertanya dari mana cucunya mendapatkan bakpao tersebut. Sedangkan dia tahu cucunya tidak memiliki uang sepeser pun di tangan. Wanita tadi terhenti, lalu secara perlahan mendengarkan percakapan mereka. Dia lalu merogoh sesuatu di saku celana. Merasa kasihan, dia pun langsung masuk ke dalam yang membuat si anak kaget. Sang nenek bertanya ada apa wanita itu ke rumah. Dia berkata lupa memberikan kembalian uang lalu pergi. Si bocah mengejarnya sampai di depan rumah. Kemudian dia mengucapkan terima kasih, karena tak memberitahu perbuatannya kepada sang nenek. Dengan kesedihan dia bercerita kalau orang tuanya sudah tiada. Kini dia hidup sebatang kara, bersama nenek yang mulai sakit-sakitan. Lalu dia hendak mengembalikan uang pemberian wanita tersebut. Namun ditolak kalau uang itu dia berikan kepadanya dengan ikhlas. Dia juga berpesan agar tak mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian wanita itu beranjak pergi. Dari dalam hati anak kecil itu berucap, kelak suatu saat dia akan membalas kebaikan wanita penjual bakpao itu. Keesokan harinya dia kembali mendatangi toko bakpao. Dengan senang si wanita melayani dan memberikan jualannya secara gratis. Hampir setiap hari anak itu mendatangi toko itu. Wanita itu sempat membelikan baju baru sebagai hadiah untuknya. Sampai suatu hari dia menunggu dengan hadiah di tangan untuk si anak. Akan tetapi si bocah malah tak kunjung datang. Dia ke rumahnya, tapi anak itu dan neneknya tak berada di tempat. Seorang wanita menghampiri lalu berkata, kalau mereka telah diusir dari kontrakan. Dia pamit dan berusaha mencari keberadaan nenek dan cucu tersebut. Namun dia tak mendapatkan info sedikit pun tentang mereka. Beberapa tahun kemudian, seorang pria yang tak pernah dia lihat datang ke toko menemuinya. Dia mengatakan ingin berinvestasi dan mengembangkan usaha bakpao di toko tersebut. Wanita merasa takut karena dia tak mengenali pria itu. Kemudian dia menjelaskan kalau dia juga diperintahkan oleh atasannya. Dia adalah anak kecil yang dulu sering ditolong wanita penjual bakpao. Sebelum menandatangani kontrak kerjasama, wanita ini mengingat-ingat apa yang dikatakan pria pelontos tersebut. Si pria lalu menunjukkan video sang atasan melalui ponselnya. Akhirnya dia pun ingat anak kecil yang dimaksud pria di hadapannya. Dengan bergelimang air mata, dia terharu mengingat saat anak itu mengambil dagangannya, sampai dia merasa iba dengan keadaannya. Dia tak menyangka anak itu kini telah menjadi pemuda yang sukses. Tak berapa lama, seorang pemuda tampan memanggilnya dengan sebutan kakak. Dia berbalik kemudian tersenyum. Ternyata bocah yang dibicarakan si pria telah berdiri di luar toko. Mereka akhirnya tersenyum bahagia. Kadang kebaikan kecil yang kita lakukan bisa menjadi besar dan tumbuh menjadi balasan indah di masa depan. Karena setiap ketulusan tak pernah hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali dengan cara yang lebih indah. Tekan like jika penjual bakpao ini baik menurut kalian.